Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat-sehat kan? Setelah MPLS, sudah saatnya kalian untuk belajar kembali. Di sini kita akan belajar materi PAI, ya. Kalau di SD mungkin agama Islam, kalau di SMP judulnya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Jadi nanti setiap satu pekan kita akan bertemu 3 jam pelajaran. Oke, anak-anak sudah siap? Boleh bawa buku catatan ataupun buku paket untuk kita belajar ilmu agama. Jadi ini sebagai bekal kita nanti kelak di kehidupan akhirat juga. Siapa yang di sini suka pelajaran agama? Tunjuk jari. Kalau yang belum suka, mudah-mudahan hari ini mulai sekarang kalian akan tergerak hatinya untuk belajar PAI. Sebelumnya di bab 1 kita akan belajar tentang nama-nama Allah yang indah. Kalian suka kan dengan keindahan, gambar yang indah, pemandangan yang indah, apalagi ya? Mungkin kalau kalian teman-teman yang kelihatan gimana gitu kan kalian suka juga ya. Nah, di sini Allah itu memiliki nama-nama indah, nama-nama cantik. Ada berapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ada berapa nama indah Allah? Berapa? Ya, 99. Coba tangan kalian bisa direntangkan seperti ini. Di sini di telapak tangan kita itu ada huruf Arabnya. Di sini ada angka 8 dan 1. Kemudian di sini ada 1 dan 8. Nah, di sini kalau digabungkan, 2 telapak tangan kita itu kalau dijumlahkan ada angka 99. Luar biasa kan? Allah sudah mentakdirkan telapak tangan kita itu dengan 99 nama baiknya. Nah, nanti jangan khawatir, kalian tidak usah berpikir, waduh harus menghafalkan 99 nama baiknya Allah. Insya Allah nanti di SMP Negeri 24 ini ada pembiasaan di setiap 2 hari sekali di setiap pekannya. Nanti kalian akan mendapatkan seperti ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Di SD sudah pernah diajarkan ya sama guru PAI-nya. Bu Heru yakin kalian pasti sudah hafal 99 nama baik Allah. Jadi ada yang pakai lagu, ada yang dibuat bahkan lagu-lagu yang masa kini seperti itu. Tapi esensi dari pelajaran ini tidak hanya sekedar kalian bernyanyi, kalian menghafalkan, tetapi kalian harus paham dari makna 99 nama itu. Nah, di bab 1 ini hanya ada 4 nama Allah yang akan kalian pelajari. Jadi tidak usah berpikir yang wah nanti akan rumit dan lain sebagainya. Nanti kalian akan dibagi buku paket. Di buku paket di bab 1 itu menjelaskan tentang nama-nama baik Allah. Nah, bisa kalian buka dulu ya di halaman 4. Jadi di sini Allah dalam firman-Nya di Quran surat Al-A'raf ayat ke-180. Jadi ini mencoba ya kita bareng-bareng untuk membaca surat Al-A'raf ayat ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya di ayat ini, dan Allah memiliki Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna di sini adalah nama-nama yang terbaik. Diingat ya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat ke-180. Nah, nanti ayat ini bisa kalian pelajari, bisa kalian baca kembali bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna. Nah, di sini Bu Heru akan menerangkan mulai Asmaul Husna yang pertama, yaitu tentang Al-Alim. Ada yang tahu artinya apa Al-Alim? Nah, biasanya kamu
soalim ya, itu anak soalim ya. Padahal artinya alim itu adalah maha mengetahui. Jadi di sini Allah itu maha mengetahui apa saja bahkan yang ada di hati kalian. Sesuatu yang gaib, apalagi sesuatu yang nyata. Semuanya Allah ketahui. Jadi kalian tidak bisa bersembunyi mau dimanapun, misalnya di kelas, mau sedang ulangan, mau nyontek. Ternyata Allah juga mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apa yang sedang kalian bisik-bisikan di hati. Misalnya ada yang lewat, gurunya dinilai, itu Allah maha mengetahui. Jadi hati-hati ya dengan Asmaul Husna yang pertama, yaitu tentang Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Maha berilmu. Pengen kan jadi seorang ilmuwan? Ada nggak yang pengen ya biasa-biasa saja hidupnya? Enggak ya, insya Allah semuanya ingin menjadi orang yang berilmu. Nah, mudah-mudahan di subbab yang tentang al-ilmu ini kalian bisa paham. Yang kedua adalah al-khabir. Jadi di sini al-khabir itu artinya maha waspada. Waspada itu biasanya kalian kalau tahu ini ya, di misalnya hati-hati dengan pencurian, hati-hati dengan tindak kriminal gitu ya. Waspadalah gitu ya. Kejahatan itu. Nah, seperti itu. Jadi waspada itu berhati-hati. Apa yang kita lakukan harus ada dasarnya. Kita harus selalu waspada. Ada di Quran surat At-Taubah ayat ke-16. Jadi ini penggalan ayat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya dan Allah maha teliti. Jadi bisa diartikan selain maha waspada, al-khabir itu juga maha teliti. Teliti, bahkan yang kecil-kecil itu Allah tahu apa yang telah kamu kerjakan. Itu ada di Quran surat At-Taubah ayat ke-16. Nah, setelah waspada yang ketiga adalah as-sami'. Apa itu artinya as-sami'? Nah, ini ya, kalian punya dua telinga kan ya? Nah, biasanya ini anak-anak, apalagi kalau pas di rumah ya, dipanggil-panggil sama orang tuanya, diminta untuk membantu. Misalnya siapa ya namanya? Adam, silakan beli ini ke warung. Pura-pura tidak mendengar. Padahal di situ dicontohkan bahwa Allah itu maha mendengar. Sesuatu yang sangat-sangat pelan itu Allah juga mendengar. Jadi hati-hati dengan telinga kita gunakan untuk hal-hal yang baik saja. Jadi di sini di Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini di Al-Baqarah 256 ini ada dua Asmaul Husna, yaitu As-Sami' yang artinya mendengar dan juga Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Begitu ya. Nah, tinggal terakhir nomor 4. Wah, kalian sudah mesti ini ada apa ya di nomor 4 ya. Nomor 4 adalah Al-Basir. Al-Basir ini adalah maha melihat. Senang ya kalau misalnya mata kita sehat, mata kita Allah memberikan nikmat yang luar biasa dengan mata kita. Jadi cara bersyukur kita dengan mata kita adalah dengan menggunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik saja. Jadi misalnya ini yang putra ini kalau di rumah sukanya nonton apa gitu ya, main game, boleh nggak apa-apa. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak layak untuk dilihat, tidak layak untuk ditonton. Nah, ini menjaga mata. Jadi biasanya dari mata akan turun ke hati. Nah, di sini hati-hatilah dengan mata kita. Ini ada di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-18. Nah, ini adalah bab tentang Asmaul Husna, 4 nama dari Asmaul Husna ini. Nanti Bu Heru akan menjelaskan ada tugas di akhir sesi ini. Tapi jangan khawatir, tugasnya sangat menyenangkan. Jadi tidak usah jadikan beban. Nah, di sini terakhir dari bab 1 ini adalah setelah kita mengetahui dan mempelajari tentang Asmaul Husna, ada hikmah di balik materi ataupun pelajaran ini, kita akan mengambil manfaat ataupun kebaikannya. Ada apa saja? Hikmah ketika kita beriman kepada Allah, hikmah ketika kita bukan hanya sekedar hafal dengan Asmaul Husna gitu ya. Yang pertama adalah hikmahnya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hati kita akan menjadi tenang. Jadi kalian tahu bahwa dengan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jadi zikir Asmaul Husna ini bisa
praktekkan, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hati kita akan menjadi tenang. Yang ketiga adalah sepanjang hidup kita tidak akan merasa rugi. Jadi kita semuanya pingin kan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi itu saja hikmah dari kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, di akhir pembelajaran ini Bu Heru sama Pak Harmanto, nanti karena yang mengajar di kelas 7 itu ada 2 orang, jadi 7A, 7B nanti tugasnya bisa dikerjakan lewat link di kelas masing-masing. Sementara yang C, D sampai H nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke Pak Harmanto. Nah, tugasnya ada apa? Nah, di sini Bu Heru sudah membawa contoh. Di sini kalian akan menggambar. Siapa yang suka menggambar? Nah, di sini kalian bisa menggambarkan boleh 4 nama Asmaul Husna yang tadi Bu Heru sebutkan, atau boleh memilih 99 di antaranya yang kalian sukai. Misalnya, kalian namanya Akbar. Oh ya, Kabir di sini bisa Al-Kabir. Allah Maha Besar. Ditulis Arabnya dulu, kemudian dikasih artinya. Dihias sesuai dengan keinginan kalian. Boleh diwarnai kayak anak SD ya, tapi nggak masalah. Nanti tugasnya ini yang akan kalian kirimkan. Image-nya, gambarnya ini akan kalian kirimkan lewat link yang akan dibagi. Sementara hasilnya boleh difigura seperti ini. Ini hasil karya kakak kelas kalian yang dulu. Nanti ditempel di bisa ruang tamu kalau memang bagus. Kalau nggak pede ya di kamar kalian masing-masing. Oke? Nah, nanti tugasnya itu di-upload nanti ya, dikirim ke Google Classroom ataupun nanti lewat Google Form yang sudah dibagikan oleh gurunya. Seperti itu. Mudeng ya. Di antara 4 boleh dipilih ataupun yang lainnya. Nah, di akhir sesi ini tadi selain membuat kaligrafi, kalian juga mengupload video. Boleh hanya suara, lewat WA boleh, voice note itu saja boleh lewat WA. Atau mau di video, minta tolong orang tuanya untuk memvideo belajar tentang Asmaul Husna 99. Mungkin nanti Bu Heru contohkan sedikit saja biar penasaran. Kan ada itu lagu-lagu yang berbeda-beda dari masing-masing sekolah ataupun dari madrasahnya. Nah, ini kalau di SMP 24 juga kadang berbeda lirik. Kalau lirik nggak pernah berbeda, tapi kalau lagu biasanya diganti-ganti, kadang sesuai dengan siapa yang memimpin. Nah, ini biasanya yang diajarkan, ini baru cuman secuil aja biar penasaran ya, kan suaranya nggak begitu merdu gitu ya. Nah, jadi sedikit aja baru sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirobina wassalatu wassalam linabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrona. Sudah pernah mendengar kan ya? Nanti bisa langsung diurai di Asmaul Husnanya. Ya Rahmanu ya Rahim sesuai dengan yang pernah kalian dengungkan, yang pernah kalian syairkan. Itu nanti kalian buat videonya. Jadi ada 2 tugas, ingat. Yang pertama membuat kaligrafi, yang kedua adalah membuat video ataupun rekaman saja. Yang paling mudah menurut kalian bisa nanti tugasnya lewat WA masing-masing guru. Boleh ke Pak Har, yang kelasnya Pak Har, yang ke Bu Heru juga ke Bu Heru. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini di bab 1. Mudah-mudahan yang mengikuti pelajaran hari ini bisa menjadi anak yang solih dan solihah semua. Jadi kita tahu dan bisa mengaplikasikan Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Dan di pelajaran PAI itu tidak hanya pelajaran PAI sebenarnya, nanti kalau pulang sekolah juga diajarkan untuk menutup pembelajaran. Jadi ada yang namanya doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis itu ketika kalian belajar, kemudian kalian menutup dengan doa ini, kalian akan mendapatkan stempel kebaikan. Nah, stempel ini yang oleh Allah nanti dihitung loh, berapa kali kalian hadir dalam majelis ilmu. Apa doanya? Ada yang sudah hafal?
Ya, kalau belum hafal nanti kita bareng-bareng sama-sama setiap hari akan diajarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu doanya, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa masuk surganya nanti, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kalian yang mengikuti pelajaran ini, Bu Herus doakan mudah-mudahan menjadi anak yang istiqomah, solih dan solihah semua. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yuanita, Ketua OSIS SMP Negeri 24 Semarang 2019-2020. Jangan lupa dukung channel YouTube kita ya. Like, comment, subscribe, and share. See you.